Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Assalamu muslimin, ihwani fid din, arsadillahu wa yakum. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmatnya, ridhonya, nikmatnya yang berupa nikmatul iman wal Islam dan nikmat sehat, pada kesempatan sore menjelang buka ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid yang mulia ini untuk bermajlis ilmu, bersama-sama belajar sambil menjelang datangnya buka puasa di akhir atau di ujung Ramadan ini. Mudah-mudahan nikmat yang demikian senantiasa masih kita bisa rasakan sampai akhir hayat kita nanti. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai akhirul anbiya wal mursalin, sebagai nabi rasul penutup, nabi rasul terakhir, dan membawa risalah terakhir juga yang diperuntukkan umum untuk seluruh umat manusia di mana saja berada sampai akhir zaman nanti. Kita sangat berharap bisa menjadi umatnya yang senantiasa setia dengan sunnahnya, mau untuk belajar, mau untuk mengamalkan sunnahnya, dan juga mau mengamalkan ataupun mendakwakan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal saat ini. Ikhwani bidin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaallah pada sore hari ini kita berada di ujung bulan Ramadan ya. Karena terhitung hari ini kita sudah hari ke-29, dan kemarin bulan Sa'ban itu digenapkan 30. Maka itu secara perhitungan hampir bisa dipastikan hari ini adalah hari terakhir. Karena hitungan bulan Qamar itu adalah 29,5 hari itu rata-rata. Kalau sebelumnya 30 itu hampir bisa dipastikan, maka bulan selanjutnya adalah 29. Hanya saja kita senantiasa akan menantikan pengumuman dari pemerintah sebagai pembawa keputusan terhadap seluruh umat ini ya. Dan kita berharap ya, dengan berakhirnya Ramadan ini
tidak berarti berakhir aktivitas amal soleh kita. Kalau para salaf dulu, para generasi salaf, maka ketika berada di ujung Ramadan itu sedih, ya. Sedih yang luar biasa, karena seakan-akan lengsernya Ramadan itu seakan-akan menjadi musibah. Kenapa? Karena bulan Ramadan yang Allah janjikan dengan penuh keberkahan, amal ibadah dilipat gandakan, berlipat-lipat dibandingkan dengan yang lain, maka akan berakhir. Maka para orang-orang soleh dari kalangan salaf, mereka sangatlah sedih ketika Ramadan mau berlalu. Walam ya, kalau kita ya senang apa ya sedih ya. Senang ya sedih. Dan memang juga harus sedih. Karena kalau sudah berlangsung Ramadan, tentunya masuk Id. Hari itu adalah Yaumus Surur, hari kegembiraan. Ya. Jadi kesedihan yang mestinya juga bercampur dengan kegembiraan. Karena Allah Ta'ala menjadikan Id yang namanya hari raya itu mesti dianjurkan seorang pun mesti gembira. Ya. Hari raya kok sedih? Ini malah kurang pas, enggak pas tuh ya. Karena hari raya itu ada hari kemenangan, ya. Hari di mana kaum muslimin ya, diberikan kesempatan ya, untuk berbuka, dan itu pun hukumnya wajib berbuka ya, dan haram berpuasa ya. Maka ketika kita berbuka itu juga merupakan sebuah ibadah yang besar, karena ketika kita berpuasa di hari Id juga merupakan dosa, karena hari raya adalah hari berbuka yang mana Allah mengharamkan untuk puasa. Bagaimana para generasi salaf setelah lengser di Ramadan ini? Setiap lengser di bulan Ramadan tidak berhenti, mereka selalu terus berdoa kepada Allah. Kalau pernah kita dengarkan para salaf itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa terus supaya nanti diketemukan dengan Ramadan. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan bahwasanya para salaf mengatakan qala ba'du salaf kanu yad'una Allah sitta asyurin ayuballighum ayataqabbalahu minhum summa yad'una Allah sitta asyurin syahr Ramadan. Para salaf dulu ya, 6 bulan setelah lengser Ramadan ini terus berdoa. Apa doanya? Mudah-mudahan amal soleh selama Ramadan ini diterima di sisi Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, untuk Ramadan kita tidak berhenti di sini, tapi terus kita minta kepada Allah supaya amal ibadah kita ini menjadi amal ibadah yang makbulah inda Allah, yang diterima di sisi Allah. Kemudian 3 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. Jadi setahun itu terus berdoa untuk Ramadan. 6 bulan lepas Ramadan berdoa supaya amal ketika Ramadan itu dikabulkan, dijabahi ataupun diterima. 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa agar agar dipertemukan kembali dengan Ramadan. Itulah memang keistimewaan bulan Ramadan yang luar biasa. Karena salah satu di antara keistimewaan untuk umat Muhammad, Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan istimewa, bulan bonus. Karena seandainya umur manusia ini, khusus umat Muhammad ini beribadah dengan terus menerus,
maka akan tetap dikalahkan oleh umat-umat sebelumnya. Karena apa? Umurnya lebih pendek. Maka Allah memberikan bonus adanya Ramadan yang ketika itu amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah sebulan kita melalui madrasah Ramadan, kita membiasakan siam, kita membiasakan qiyamul lail, kita mentargetkan baca Quran mungkin sebulan sampai 2-3 kali khatam. Kita membiasakan sedekah, kita membiasakan untuk menahan diri, menahan hawa nafsu. Tentunya kita tidak mau ini akan berakhir ketika Ramadan ini berlalu. Walaupun tentunya ini tidak sama. Nampaknya kalau kita ini setiap bulan ini ibadah kita seperti Ramadan terus, kira-kira berat nggak nih? Kalau jenengan mungkin setiap bulan mentarget khatam 3 kali baca Al-Quran, kira-kira berat enggak? Berat. Istiqomah tidak berarti harus terus full, tapi minimal tidak berhenti, tetap berjalan amal soleh kita selepas Ramadan. Namun tentunya ada cara-cara khusus bagaimana kita ini bisa istiqomah setelah Ramadan ini. Karena yang namanya manusia itu akan senantiasa siap. Setan itu menyesatkan kita. Hawa nafsu siap membimbing kepada perkara-perkara yang buruk. Maka kiat pertama yang mesti kita lakukan adalah kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya hati ini Allah. Sehebat apapun manusia ini, sebaik apapun amalnya, kalau Allah menghendaki tidak beristiqomah, tidak akan bisa. Maka kita pertama yang mesti kita lakukan selain kita minta kepada Allah agar amalan kita selama Ramadan ini diterima, maka kita mestinya juga tidak lupa senantiasa minta kepada Allah, berdoa. Ada doa yang dibaca Rasulullah SAW, insyaallah ini sudah banyak yang hafal mungkin ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba terbaik yang maksum, namun Allah Ta'ala memberikan contoh kepada kita lewat Nabi Muhammad, senantiasa tetap minta kepada Allah. Minta hati kita ini diberikan ketetapan di dalam agama ini. Rasulullah tidak jarang-jarang baca doa ini. Sampai Ummu Salamah, istri beliau, itu sampai tanya kepada Rasulullah. Kenapa? Sering mendengar Rasulullah baca doa ini gitu ya. Maka berkata Salamah, ya Rasulullah, mali aksari doaika ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Rasulullah, kenapa jenengan ini kok sangat sering membaca doa ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik? Kenapa? Karena seringnya Ummu Salamah mendengar Rasulullah membaca doa ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun
illa qalbuhu baina usbu'aini min asabiillah. Idza syaa'a aqama wa idza syaa'a azagha. Setelah Ummu Salamah tanya kepada Rasulullah ya. Karena Ummu Salamah ini sering mendengar Nabi itu membaca doanya, kok itu sering dibaca, kenapa itu? Maka Rasulullah menjawab, ya Ummu Salamah, sesungguhnya setiap hati anak Adamiyun itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Ta'ala. Idza syaa aqama, jika Allah menghendaki maka akan diberikan keteguhan hati. Wa idza syaa azagha, dan ketika Allah Ta'ala ini berkehendak untuk menyesatkan, maka Allah akan menyesatkannya. Maka ya, kita senantiasa banyak membaca doa ini, khususnya contoh Rasulullah, karena Rasulullah SAW sangat sering membaca doa ini sebagai Nabi pilihan. Ternyata tidak pernah meninggalkan doa agar Allah Ta'ala menjaga hatinya ditetapkan dalam agama ini. Dan juga doa yang Allah ajarkan ya, dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga sering kita baca, ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati ini ya, kepada kemaksiatan setelah Engkau teguhkan di dalam agama ini. Kita sekarang ini insya Allah berada di dalam agama Allah yang lurus. Kita sedang diteguhkan hati kita di dalam agama Allah, karena kita termasuk orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Datang ke masjid untuk bermajelis ilmu, untuk sholat, ini adalah tandanya kita orang beriman ya. Sebenarnya firman Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita terbukti sekarang ini, kita insya Allah termasuk orang-orang itu yang memakmurkan masjid Allah. Berarti kita yakin kita ini sedang di dalam hidayah, sedang mendapatkan petunjuk. Maka kita minta kepada Allah jangan sampai ya, kita ini setelah diberikan petunjuk ini terarah kepada kesesatan kembali. Karena tidak mustahil, kita nggak boleh ya, nggak boleh terlalu bangga ya. Nggak mungkin saya orang sesat itu, tidak ada jaminan, nggak ada jaminan. Karena tidak sedikit orang-orang dunia, orang soleh ternyata menjadi murtad juga ada. Maka kita sebagai hamba Allah yang Allah janjikan akan diterima doa kita, apalagi di bulan Ramadan ini, dan nanti setelah Ramadan kita minta diberi keteguhan hati. Dalam arti keteguhan dalam agama adalah senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi setelah Ramadan ini kita senantiasa minta kepada Allah. Yang pertama, minta supaya amal kita ini diterima oleh Allah, bukan kita suudzon kepada Allah. Kita takut ini diperbolehkan, bahkan dicontohkan oleh para salaf. Tapi juga kita tidak boleh terlalu pesimis, senantiasa takut tidak diterima. Karena janji Allah akan senantiasa menerima amal hambanya yang betul-betul ikhlas. Kemudian yang kedua, di antara kiat kita adalah senantiasa kita ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal ya. Karena keikhlasan inilah yang akan membawa kelanggengan kita dalam beribadah.
Amal yang ikhlas itu insya Allah akan memberikan motivasi pada diri kita akan menjadi istiqomah. Kenapa? Karena amal yang ikhlas, amalan tidak karena Allah, hilang karenanya, ya akan hilang. Tapi kalau karena Allah, ya, karena tidak akan pernah hilang, maka akan tidak pernah berhenti. Maka para sahabat, para ulama pernah menyampaikan bahwasanya amalan yang ikhlas dia maka lillahi ya baqa. Amal yang betul-betul ikhlas untuk Allah itu akan abadi, akan kekal, akan istimror terus menerus. Kemudian juga disebutkan Ibnu Taimiyah mengatakan wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadumu. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas, ya, karena Allah, ya, pasti tidak bermanfaat dan pasti tidak bisa istiqomah. Karena motivasinya bukan karena Allah. Kalau motivasi karena Allah, insya Allah akan istimrar, akan istiqomah terus menerus. Jadi marilah sekecil apapun amal kita ini senantiasa kita niatkan dengan seikhlas-ikhlasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha memiliki amal yang istimrar, amal yang ajek, walaupun itu sedikit. Yang perlu kita pahami, amal yang ajek mesti sedikit ini adalah amalan-amalan sunnah. Yang wajib jelas, sudah jelas apa amalnya, sudah jelas jumlahnya, nggak mungkin sedikit ya. Yang wajib tetap pasti harus istiqomah. Namun di sisi lain, di samping yang wajib, kita hendaklah memiliki amalan-amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim nomor 1201, beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang istimror, amalan yang ajek walaupun sedikit. Mungkin kita sampaikan kalau di Ramadan kita sampai khatam 3 kali, umpamanya 2 kali. Di Ramadan kayaknya berat, ya minimal sehari umpamanya setengah juz, tapi terus. Atau minas sehari lebih sedikit lagi 3 lembar umpamanya itu terus. Kalau sebulan penuh di bulan Ramadan ini kita qiyamul lail, tarawih minimal 11 rakaat dengan witir, umpamanya di lain Ramadan terus menerus, walaupun mungkin hanya 5 rakaat, mungkin 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, tapi ini istimror. Ini yang akan menjaga istiqomah kita dan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tinggal sebentar, adalah kita senantiasa muhasabah, introspeksi diri. Karena orang itu kalau tidak seneng muhasabah, itu biasanya mudah lalai, mudah teledor. Maka Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hasr ayat 18, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lil ghad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihat apa yang sudah kalian kerjakan untuk hari akhir. Ini menghitung ke belakang, menghisap. Apa yang sudah kita kerjakan ini silakan untuk di muhasabah, dihitung. Kalau kita ini minta surga, kira-kira pantas apa belum? Maka kita muhasabah. Kalau memang merasa belum pantas, bagaimana kita terus menambah, kita ini pantas seorang menjadi seorang ahli surga. Dan seandainya sudah pantas, bagaimana bisa mempertahankan, bisa istiqomah. Ya. Karena muhasabah inilah yang akan mengingatkan kepada kita sudah seberapa yang kita kerjakan, yang kita siapkan untuk hari akhir nanti. Ini yang perlu kita ini sering muhasabah, bahkan mungkin tiap hari, supaya kita senantiasa ada azam, ada niatan untuk beramal soleh. Kemudian yang selanjutnya, setelah hampir berbuka ini ya, memilih teman duduk. Artinya teman itu tidak dilarang siapapun, namun teman khusus, teman yang sering diajak untuk berdialog, berbicara, hendaklah kita mencari teman yang bisa memberikan motivasi baik. Karena pada dasarnya manusia ini makhluk yang mudah terpengaruh. Monggo, kalau sudah adzan langsung saja ya untuk berbuka, karena ada syarat untuk takjilul fitri ya. Gitu. Silakan segera tutup ya. Intinya monggo kita akhir Ramadan ini ya, kita tetap berdoa, kita ikhlaskan amal kita, kita senantiasa memiliki amal yang ajab, kita senantiasa untuk muhasabah. Yang terakhir, mari kita senantiasa berteman dengan orang-orang soleh yang bisa memberikan motivasi kebaikan. Karena sudah datang waktu buka. Nas'allahu ta'ala yahdina sabil haq wa yajziyana jaza. Nanti mutul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.